Saya lanjut lagi di bab selanjutnya dan bab yang sebenarnya ini ya. Sekarang sudah sampai di bab 2248. Oke, saya lanjutkan lagi ceritanya. Setelah Dewi dibawa pergi, suasana keluarga Mor menjadi suram. Nola selalu menyeka air matanya diam-diam. Sony sangat panik dan terus menghubungi Jeff. Ada yang aneh, sebelumnya Jeff akan menelpon untuk mengetahui kondisi rumah setiap hari, tapi dia mendadak tidak bisa dihubungi setelah kejadian hari ini. Sony benar-benar tidak tahu harus melakukan apa dan hanya bisa mengirim pesan pada Jeff untuk memberitahu situasi Dewi. Robin tiba keesokan harinya. Sony menyuruh orang untuk menjemputnya dan mereka tiba dengan selamat di kastil. Setelah berdiskusi sepanjang sore dengan Willy di dalam kamar, Robin pun pergi melaksanakan tugas. Siapapun tidak tahu apa yang dia lakukan. Sony mendengar mereka sudah mencari tim pengacara. Sony berkata bahwa Lorenzo juga punya tim pengacara sendiri dan bisa diandalkan karena merupakan orang sendiri. Willy malah berkata tidak bisa memakai tim pengacara sendiri, tapi dia tidak menjelaskan dengan pasti alasannya. Sony sangat cemas, tapi Bibi Lauren memintanya mempercayai Willy. Lalu 7 hari pun berlalu, tidak ada kemajuan dari pihak Willy. Malah berita terkait Dewi meracuni Michael makin hangat di media. Di internet ada orang yang memberikan bukti secara anonim dan berkata dia adalah pelayan hotel dan melihat Dewi membiarkan ular berbisanya menggigit Michael. Bahkan ada video yang menampilkan bagian punggung yang samar. Meski video ini tidak menampilkan sosok Dewi, tapi memang ada adegan Dewi membiarkan ularnya menggigit Michael, dan ini bukan editan maupun video palsu. Tapi sungguhan sangat jelas kamera di ruangan saat itu yang mengambil keseluruhan adegan ini. Seharusnya ada bagian dari video ini dipotong sebelum diunggah di internet. Sony sangat marah saat melihat berita ini. Sekarang bisa dipastikan Nyonya Presiden menyelakai Dewi. Bagaimanapun tempat yang dipilih Nyonya Presiden pasti sudah melewati pemeriksaan ketat. Tidak mungkin membiarkan pelayan untuk merekam secara diam-diam. Jadi pasti dia yang menyuruh orang memasang kamera itu, dan tujuannya adalah membuktikan kesalahan Dewi. Sony makin marah saat membicarakannya, tapi Billy malah tertawa. Bibi Lauren bertanya sambil mengerutkan alis. "Kenapa kamu tertawa?" "Juliana akan segera menghubungiku." Willy sangat yakin. "Kenapa?" Mina juga penasaran. "Beberapa hari ini aku memikirkan segala cara agar bisa bertemu dengannya, tapi dia menolak dengan tegas, bahkan mengancam. Kenapa pemikirannya bisa tiba-tiba berubah sekarang?" "Seharusnya dia juga sudah melihat berita," ujar Willy tenang. "Sony bahkan mengerti prinsip yang begitu sederhana. Mana mungkin dia tidak mengerti." Mina dan Sony tertegun. Bibi Lauren segera bereaksi. "Maksudmu Juliana sudah mengerti ini jebakan Nyonya Presiden?" Willy menganggukkan kepalanya. Dia orang yang cerdas. Tapi Bibi Lauren tetap sedikit khawatir. Dewi adalah musuhnya. Apa dia akan membantu Dewi? Atau malah mengambil kesempatan untuk menghabisi Dewi dulu? Dia tentu tidak akan membantu. Willy sangat lugas, tapi dia juga ingin mencari tahu kenyataannya. Kita punya kesempatan selama dia ingin tahu kenyataannya. Apalagi dia seharusnya tidak ingin El berada dalam bahaya. "Baiklah, masalah ini diserahkan padamu. Terlalu memusingkan." Baru saja Bibi Lauren selesai bicara, ponsel Mina langsung berbunyi. Dia sangat antusias saat melihatnya. "Juliana menelpon."
Willy memberikan isyarat mata. Dia bergegas ke samping untuk menerima telepon, lalu segera kembali dan berkata, "Pangeran, malam ini Nona Juliana ingin bertemu denganmu." Willy menganggukkan kepala. "Sony, tolong kamu atur." "Baik." Sony mengaturnya sesuai permintaan Willy, lalu mengantar Willy untuk bertemu Juliana. Karena Willy sedikit kesulitan berjalan setelah keduanya bertemu, Juliana pun memasuki mobilnya dan bertanya lugas, "Ada yang ingin Yang Mulia katakan padaku?" "Seharusnya ada yang ingin Nona Juliana tanyakan padaku, kan?" Pangeran Willy menatapnya sambil tersenyum. "Pangeran memang cerdas." Juliana menatap dalam padanya. "Aku ingin tahu pendapat pangeran terkait video di berita hari ini." "Sama dengan pemikiran Nona Juliana," ujar Pangeran Willy. "Mana mungkin seorang nyonya presiden yang begitu waspada bisa membiarkan seorang pelayan merekam secara diam-diam." "Benar juga," ujar Juliana mendegus dingin. "Dia diam-diam membujuk ayahku untuk membuat rumor terkait aku dan Tuan, bahkan menyalahkanku atas masalah putrinya. Beberapa tahun ini, berapa banyak fitnah yang kutanggung karena dia, tapi aku hanya bisa bersabar. Aku tahu dia selalu memanfaatkanku, tapi aku tidak bisa menyinggungnya dan memilih aman. Tapi tidak disangka, kesabaranku hanya membuatnya semakin keterlaluan." "Beginilah dunia ini." Willy sependapat tentang hal ini. "Makin kamu lemah dan mudah dipermainkan, mereka malah makin ingin menindasmu. Aku sudah bersabar terhadap semua hal yang sudah berlalu, tapi sekarang malah mengorbankan nyawa ayahku." Juliana makin emosional saat mengatakannya. "Meski ayahku tidak bisa dikatakan baik, dia tetaplah ayahku. Dia juga menyayangiku. Aku hanya punya dia saja." Dia terisak saat mengatakan ini. Willy menyodorkan tisu dan menenangkan dengan suara kecil, "Aku turut berduka cita." Setelah terdiam sesaat, dia mulai masuk ke topik utama. "Karena sudah tahu Nyonya Presiden adalah dalangnya, maka kamu tidak perlu membujukku." Juliana menyela perkataan Willy dan berkata dengan emosional, "Meski semua ini adalah trik Nyonya Presiden, pembunuh sebenarnya tetaplah Dewi. Jelas-jelas tahu ular itu berbisa, masih membiarkannya menggigit ayahku. Ini jelas adalah pembunuhan." "Kamu yakin ular hijau itu yang menggigit ayahmu?" Willy balik bertanya. "Apa tidak mungkin diracuni orang lain?" "Setelah pergi dari hotel, kami menaiki mobil dan tidak terjadi apapun. Sesampainya di rumah, kurang dari 2 jam, ayahku merasa tidak nyaman. Saat dokter tiba, ayahku sudah..." Mata Juliana memerah saat mengingat kejadian saat itu. "Dokter forensik sudah melakukan otopsi. Katanya disebabkan racun ular. Siapa lagi kalau bukan dia?" "Tetap harus melakukan otopsi sendiri, barulah bisa mengetahui kebenarannya." Willy membuka jendela lalu berteriak pada Sony yang ada di luar. "Sony?" "Iya." Sony memberikan isyarat tangan, lalu anak buah yang mengemudikan sebuah mobil mendekat. Saat Sony membuka pintu mobil, ternyata ada seekor babi di sana. "Ini..." Juliana kebingungan, tidak mengerti apa yang akan mereka lakukan. Juliana baru mengerti saat Sony memasukkan ular hijau. Dia segera turun dari mobil dan mengamati dari dekat. Awalnya ular hijau itu tidak berniat menyerang babi itu.
Lalu anak buah memukul badan mobil itu dari luar dan ular itu menjadi agresif dan meloncat ke leher babi dan menggigitnya. Babi itu langsung menguik histeris dan segera terjatuh dengan mulut berbusa. Sekujur tubuhnya berkedut dan keluar darah dari 7 lubang di tubuhnya. Tidak sampai 10 menit babi itu sudah berhenti bergerak. Darah yang keluar juga berwarna hitam. Kulitnya yang awalnya berwarna putih pun perlahan-lahan berubah menjadi hijau. Kondisinya sangat menyedihkan. Setelah melihatnya, Juliana terbengong. Sony yang ada di samping pun menjelaskan, ular hijau dipelihara oleh Tuan. Selain Tuan, dia hanya mendengarkan perintah Nona Dewi. Kalau Nona Dewi menyuruhnya berhenti, ia pasti akan berhenti. Awalnya aku juga tidak yakin bagaimana akibatnya setelah ular hijau menggigit manusia. Hanya ingat pesan Kak Jeb setelah pergi bahwa racun ular hijau sangat kuat. Kalau menggigit orang, pasti akan langsung mati. Sekarang, setelah melihat percobaan ini, Anda pasti sudah mengerti. Kalau ular hijau sungguh menggigit Presiden Mikhail, maka Presiden Mikhail tidak mungkin meninggal setelah 2 jam kemudian. Saat itu dia akan seperti babi ini. Saat mengatakan ini, Sony segera meminta maaf. Maaf, maksudku adalah dia akan meninggal saat itu juga. Sebenarnya tanpa perlu dikatakan, Juliana sudah mengerti. Dia telah bersama Lorenzo begitu lama, tentu saja pernah mendengar pria itu memelihara ular berbisa. Jadi ketika pergi dari hotel bersama ayahnya saat itu, melihat ayahnya tidak mengalami reaksi apapun, dia juga beranggapan ular hijau itu tidak menggigit ayahnya, dan leher terasa dingin dan kebas yang dirasakan ayahnya hanya reaksi psikologis. Hanya akhirnya setelah ayahnya meninggal karena keracunan dan dokter forensik juga bersikeras bahwa ini karena digigit ular berbisa, dia yang baru kehilangan keluarganya pun kehilangan logika dan berpikir untuk balas dendam pada Dewi. Kalau dilihat sekarang, sepertinya dia telah dimanfaatkan oleh orang lain. Selain itu, pasti ada rahasia tersembunyi di balik kematian ayahnya. Dokter forensik yang sebelumnya itu seharusnya sudah disiapkan sejak awal. Willy mengingatkan, kalau Nona Juliana tidak percaya, bisa melakukan otopsi sekali lagi dengan dokter forensik yang dipercaya. Tapi apa? Juliana tersadar dan buru-buru bertanya. Aku khawatir sudah tidak sempat, ujar Willy mengenyitkan alis. Raut wajah Juliana segera berubah. Dia buru-buru mengambil ponsel dan menelpon asisten. Segera pergi ke kantor polisi untuk mengambil jasad ayahku. Cepat. Baik. Asisten segera melaksanakannya. Yang mulia, aku harus pergi dulu. Juliana melihat Willy sekilas dan segera pergi. Willy menatap punggung wanita itu dan tahu rencananya sudah berhasil. Sony berjalan mendekat dan bertanya, Pangeran, maksud Anda adalah mereka akan melakukan sesuatu pada jasad Presiden Mikhail untuk menghindari Nona Juliana melakukan otopsi kembali. Willy menganggukkan kepalanya. Takutnya meski dia bergegas kembali, juga tidak akan sempat. Lalu bagaimana? Sony pun panik. Apa dia akan mempercayai kita? Tentu saja. Willy tersenyum. Makin mereka ingin menutupinya, maka makin menunjukkan ini bermasalah. Ternyata begitu. Sony akhirnya mengerti. Baiklah, kita pulang dulu. Willy tahu langkah pertamanya sudah berhasil asalkan Juliana mempercayainya, maka Dewi bisa tertolong. Sony mengemudikan mobil kembali ke kastel.
Di dalam mobil, Mina menyelimuti lutut Willy, tapi Willy malah menghela nafas. Entah bagaimana Dewi di sana sekarang. Apa ditindas? Seharusnya mereka tidak berani kan? Mina berkata untuk menghiburnya. Bagaimanapun, Tuan belum muncul. Apa mereka tidak takut? Dia membuat perhitungan setelah kembali. Lagi pula Nona Dewi tidak mungkin bisa ditindas begitu saja. Benar juga. Willy tersenyum. Kering. Saat ini ponsel Willy tiba-tiba berbunyi. Mina buru-buru menyerahkan ponsel padanya. Dia langsung menyalakan pengeras suara saat menerima panggilan Juliana. Nona Juliana. Aku baru menerima telepon, ujar Juliana dengan suara rendah. Mereka sudah mengremasi jasad ayahku. Maaf, seharusnya aku mengingatkanmu lebih awal. Willy meminta maaf dengan suara kecil. Sepertinya pembunuh ayahku yang sesungguhnya adalah Nyonya Presiden. Sekarang Juliana sudah tersadar sepenuhnya. Dia sengaja memanfaatkan kematian ayahku untuk menyalahkan Dewi, lalu memanfaatkan Dewi untuk memancing kemunculan Tuan agar bisa menghabisi Tuan. Akhirnya kamu mengerti. Willy sangat terhibur. Jangan jadi bijak catur orang lain lagi. Iya, sudah mengerti. Suara Juliana terdengar sedih juga marah. Apa dia masih belum cukup memanfaatkanku? Selama beberapa tahun ini, aku selalu bersabar, tapi malah dapat balasan seperti ini. Jadi, kamu harus membalasnya, ujar Willy membujuk dengan suara rendah. Sekarang, dengan membantu Dewi, sama dengan membantu El. Aku tahu. Juliana tersenyum pahit. Pangeran Willy, bisa dapat teman baik sepertimu adalah keberuntungan Dewi. Ada orang sepertimu yang membantu El, juga merupakan keberuntungannya, ujar Pangeran Willy penuh makna. Kupikir dia memilihmu untuk pergi dengannya ke negara Maple waktu itu, karena mempercayaimu dan ingin melindungimu. Juliana tertegun saat mendengar ini. Ya, saat itu seharusnya Lorenzo membawa Joel ke negara Maple, tapi pria itu tidak melakukannya, sebaliknya malah membawanya dan menyuruh Joel ke kota Bunakan. Dia selalu mengira Lorenzo tidak bisa mempercayai Joel. Sekarang dia baru mengerti, mungkin sejak awal Lorenzo sudah tahu ada orang yang ingin mencelakainya dan orang yang pergi bersamanya ke negara Maple bisa selamat dari kejadian itu. Kalau ayahnya tidak ikut campur dan dimanfaatkan oleh orang lain, keluarga Henderson juga bisa selamat dari semua kejadian ini.